Halo, jumpa lagi teman-teman semua. Teman-teman, ketika saya jalan-jalan, saya menemukan sesuatu seperti ini. Ya, seharusnya di situ terpasang papan petunjuk arah jalan. Namun, tampak papan itu tidak ada di tempatnya. Sebelumnya, papan yang seharusnya ada di tempat tersebut tampak seperti ini. Namun bagi kalian yang sudah hafal dengan rute jalan ini, tidak menjadi masalah. Baiklah, saya akan lanjut untuk menelusuri jalan alternatif ini. Ya, sekarang saya belok kiri masuk ke jalan alternatif Lumbir Aji Barang via Darmaji ini. Terlepas dari papan petunjuk yang tiba-tiba hilang atau rusak atau sengaja dihilangkan, bahwa jalur jalan alternatif ini biasanya ramai di saat mudik lebaran seperti saat libur lebaran atau hari libur panjang lainnya. Perlu diperhatikan untuk setiap melakukan perjalanan adalah memperhatikan rambu-rambu peringatan ataupun pemberitahuan seperti ini. Rambu ini memberitahu kalian bahwa kalian akan melewati jalur yang berkelok-kelok sejak 100 meter di depan. Kemudian juga ada rambu seperti ini. Rambu ini memberitahu bahwa setelah 100 meter di depan, trek jalan ini akan menanjak. Jadi berjalan melintasi jalur jalan alternatif atau dimanapun, yang terpenting adalah memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu itu memang penting untuk memberitahu pengguna jalan akan adanya sesuatu atau perubahan-perubahan di sekitar 100 meter di depan. Jadi akan sangat membantu pengemudi untuk mengantisipasi situasi dan kondisi jalan di depan, sehingga dapat segera melakukan tindakan yang perlu. Tapi celakanya banyak rambu-rambu yang hilang atau mungkin terlepas atau rusak, seperti rambu yang nampak di awal video ini tadi. Di samping itu, kalian juga harus memperhatikan kondisi jalannya. Sejak melintasi jembatan pendek pertama tadi, kondisi aspal jalan tampak kasar dan banyak terkelupas. Biasanya, jalur ini disenangi oleh warga yang datang dari wilayah sebelah barat Lumbir, seperti Majenang ataupun Banjar di Jawa Barat, yang akan menuju ke kota Tegal ataupun Purwokerto via Aji Barang. Memang, jalur alternatif ini menghubungkan Kecamatan Lumbir menuju Aji Barang melalui Darmaji, karena jalur ini akan memperpendek jarak sekitar 12 km jika dibandingkan dengan jalur biasa yang melalui jalan nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasannya. Sambil menyimak Google Map, saya tadi masuk pertigaan di daerah ini yang dilingkari. Ini dari jalan nasional yang menuju ke Wangon. Dan tujuan saya adalah ke sini, ke Aji Barang. Dan jarak yang akan saya tempuh dari pertigaan Lumbir ke perempatan Aji Barang adalah 19,4 km menurut sumber di Google. Tapi jika saya menggunakan jalur jalan nasional, maka saya harus melewati perempatan atau simpang 4 di Wangon di sini. Sebelum simpang 4 di Wangon, ada jalan bypass jika ingin menghindari simpang 4, dan nanti akan bertemu dengan jalan nasional di depan terminal Wangon. Kemudian setelah dari Wangon, maka saya harus melanjutkan perjalanan ke utara ke Aji Barang. Dan total jarak yang harus ditempuh adalah 31,6. Jadi jika saya melalui jalur alternatif via Darmaji, maka akan ada pemendekan jarak tempuh sepanjang kurang lebih 12 km. Baiklah, kita kembali ke trek sesungguhnya di lapangan. Teman-teman, dalam memanfaatkan jalan alternatif, tentunya harus dipertimbangkan faktor-faktor lain selain jarak tempuh. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memanfaatkan jalur alternatif? Oke, sudah banyak diketahui bahwa pada masa-masa libur panjang, biasanya jalur jalan nasional dari arah barat menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur via jalur jalan nasional lintas selatan Jawa ini akan meningkat kepadatannya. Di samping itu, jalur ini belum tersambung dengan jalan tol di daerah Cilacap dan Banyumas ini. Jalan yang saya lalui ini adalah kondisi pada bulan Februari 2026, beberapa hari terakhir menjelang hari libur Lebaran 2026. Sejak saya masuk ke jalur ini dari jalan nasional tadi, saya agak terkejut karena tiba-tiba motor saya terasa berat dan bergetar. Tapi saya mengerti hal itu karena kondisi aspal jalan ini sangat berbeda dengan kondisi aspal di jalan nasional tadi.
Kondisi jalan nasional walaupun tidak 100% tapi cukup mulus, sedangkan di jalan alternatif ini lebih rendah kualitasnya. Ya, mengapa kondisi atau kualitas jalan alternatif tidak seperti jalan nasional? Tentu banyak faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi kualitas dan pembangunannya, mulai dari fungsi, urgensi, ataupun peruntukannya. Namun, jalan alternatif ini juga tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mendukung atau membantu mengurangi beban dari jalan utama atau jalan nasional. Tentu saja tidak setiap kendaraan boleh atau dapat menggunakan jalan alternatif karena ada pembatasan-pembatasan seperti lebar dan panjang kendaraan ataupun beban kendaraan itu sendiri, yang tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan pengguna jalan ataupun jalan itu sendiri. Pada jalan yang sedang saya lintasi ini, kondisinya sudah tidak rata dan mulus karena banyak lapisan aspalnya yang sudah mengelupas atau rusak. Bisa jadi itu karena kualitas materialnya yang kurang baik ataupun beban lalu lintas yang melebihi batas daya topang jalan. Di samping itu tentu adanya faktor cuaca yang ekstrim dan waktu pemakaian yang sudah panjang. Tapi jangan khawatir karena kondisi seperti itu tidak terjadi di seluruh bagian atau sepanjang jalan ini. Di beberapa tempat ada bagian jalan yang mengalami retak, baik di pinggir ataupun di tengahnya. Banyak juga lubang berbentuk cekungan di titik-titik yang basah atau adanya genangan air. Permukaan aspal jalan ini memang lebih kasar dibandingkan dengan jalan nasional. Tapi seharusnya ini justru lebih baik untuk meningkatkan cengkeraman atau traksi pada roda-roda yang agak gundul. Karena kontur medan sepanjang jalan ini banyak tanjakan dan turunan yang cukup curam, serta tikungan-tikungan yang tajam. Kondisi seperti itu memang harus dimaklumi karena jalan alternatif ini memang melintasi daerah pegunungan yang tidak rata atau bergelombang. Jadi hal ini harus menjadi catatan khusus bagi kalian yang akan lewat jalur ini untuk dipertimbangkan menggunakan kendaraan yang sesuai medan. Perlu juga diperhatikan karena di beberapa bagian jalan ini ada yang terbuat dari semen sehingga cukup licin ketika hujan ataupun basah. Nah, sejauh ini banyak kendaraan pribadi yang melewati jalur ini, tapi kadang-kadang ada juga truk-truk kecil yang melewati jalur ini. Tapi secara umum jalur ini ramai oleh sepeda motor. Saya pribadi lebih menyukai jalan yang terbuat dari aspal dibandingkan jalan yang terbuat dari semen. Pertimbangannya adalah jalan aspal itu lebih halus, lebih mulus, tidak banyak bergelombang, sehingga lebih terasa nyaman untuk berkendaraan. Dari warna aspal itu sendiri yang hitam, secara psikologis juga akan berpengaruh pada perasaan yang teduh dan nyaman. Motoran di daerah dengan kondisi jalan yang banyak tanjakan dan turunan dan juga tikungan memang memberikan suasana tersendiri. Selain pemandangan alam di sekitar yang menyejukkan, namun kadang juga memberikan tantangan dan meningkatkan adrenalin. Karena jalan ini tidak begitu lebar, maka sebaiknya bagi kalian yang berniat menggunakan kendaraan roda 4 harus berpikir ulang. Apalagi untuk kalian yang belum mahir mengemudi di tempat-tempat yang ekstrim. Jalur ini banyak terdapat tikungan yang menanjak dan sempit sehingga harus ekstra hati-hati, terutama jika tiba-tiba berpapasan dengan sesama roda 4. Apalagi jika dalam cuaca hujan atau berkabut atau juga di malam hari. Di samping itu, di sepanjang jalan ini tidak ada bengkel yang dapat dimintai bantuan pada saat emergensi. Begitu juga di sepanjang jalur ini, saya tidak melihat adanya SPBU. Jadi kondisi kendaraan harus benar-benar sehat dan diisi BBM yang cukup. Satu lagi, di sepanjang jalur ini tidak ditemui adanya warung ataupun toko kelontong untuk membeli sekedar logistik seperti minuman ataupun makanan. Jadi ini juga harus menjadi catatan tersendiri untuk kalian yang berniat untuk melalui jalur ini. Hal yang biasanya cukup membuat khawatir adalah kadang tidak adanya rambu yang jelas, terutama di persimpangan-persimpangan yang penting. Nah, lihat ini.
Saat ini jalan di depan saya permukaannya terlihat lebih mulus daripada sebelumnya. Namun bukan soal jalan yang menjadi lebih mulus itu, tapi yang menjadi masalah adalah apa yang terlihat di depan saya, yaitu sebuah mobil penumpang berwarna putih. Kemudian di sisi kiri jalan ada rambu yang memberi petunjuk untuk berbelok ke kanan. Sementara mobil itu menyalakan lampu sen sebagai tanda akan berbelok ke kiri, walaupun rambu menyuruh ke kanan. Naluri saya pun akan mengikuti petunjuk rambu itu, yaitu berbelok ke kanan. Itu akan terjadi jika saya tidak melihat papan petunjuk ini. Pada rambu itu tertulis dengan jelas memberi petunjuk bahwa jalan yang ke kiri itu menuju ke Aji Barang, sesuai dengan tujuan saya dari awal. Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, saya sempatkan untuk melambat dan membuka Google Map. Ternyata memang benar dari map terlihat bahwa posisi saya saat ini masih berada di lokasi yang sebenarnya baru separuh jalan untuk mencapai Aji Barang. Dan ini yang penting, jika saya tadi mengikuti naluri dan tidak melihat papan petunjuk itu, maka saya akan berjalan lurus ke depan dan sedikit serong ke kanan. Maka tentunya saya nanti bukannya sampai di pertigaan Aji Barang, tapi akan menuju ke sini. Sedangkan tujuan saya yang seharusnya adalah ke sini. Pantaslah mobil tadi berbelok ke kiri. Oke, setelah yakin dengan apa yang terbaca di Google Map, akhirnya saya mengikuti mobil putih di depan ini dan belok ke kiri. Kemudian saya coba overtake mobil putih ini, dan setelah melintasi jembatan kali arus ini, terasa kondisi motor saya cukup nyaman karena memang kondisi jalan tampak sudah lebih bagus dan lebih lebar daripada jalur sebelumnya. Dan suasana di kiri kanan jalan juga lebih ramai dan lebih hidup. Saya juga melihat banyak rumah-rumah yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan. Hal seperti ini biasanya yang dapat menambah kepercayaan diri ketika melakukan perjalanan. Sepanjang perjalanan, baru di daerah ini saya melihat ada toko kelontong di beberapa tempat sekaligus. Saya kira ini memang hal yang normal dan biasanya jika ditemui situasi seperti ini ketika dalam sebuah perjalanan, maka dapat diprediksi bahwa lokasi daerah ini sudah tidak begitu jauh dari pusat kota ataupun pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar. Di samping itu biasanya ada akses yang lebih mudah untuk menuju ke pusat-pusat kegiatan tersebut. Namun terasa bahwa kontur medan masih seperti di jalan sebelumnya, di mana ada tanjakan dan turunan tapi tidak securam jalur sebelumnya. Begitu juga belokan-belokan masih cukup banyak, hanya tidak setajam jalur sebelumnya. Dan makin ke ujung, kondisinya jalan ini terasa makin landai. Jadi bisa dipastikan bahwa tempat yang dituju sudah semakin dekat. Namun teman-teman, jujur saja ya, saya tidak merekomendasikan kalian melewati jalur ini terutama untuk kendaraan roda 4 ke atas. Jika tujuannya hanya untuk menghindari simpang 4 Wangon atau membuat shortcut yang terlihat lebih singkat daripada melalui jalur jalan nasional. Pertimbangannya adalah, pertama, perbedaan jarak antara jalur alternatif ini dengan jalan nasional hanya 12 km saja. Itu adalah jarak yang cukup pendek untuk sebuah perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena hanya akan memakan waktu tidak begitu lama, tapi dapat memberi resiko yang lebih besar jika melalui jalan alternatif itu. Maaf teman-teman, saya sudah masuk ke desa Keracak dan di depan ini ada pertigaan. Katanya banyak pemotor yang terjebak di sini. Coba yuk kita lihat ada apanya. Nah, ini nih. Jadi di pertigaan ini ada rambu tapi letaknya cukup tersembunyi sehingga membuat banyak pemotor yang terjebak. Karena seharusnya belok kanan, tapi kalau yang nggak tahu jalan akan tetap ambil jalan yang lurus. Kalau yang ke kanan itu ke jalan Keracak Aji Barang, tapi kalau yang lurus terus itu masuk ke jalan Keracak Raya. Nah, ini saya belok ke kanan ke jurusan Aji Barang dan Purwokerto. Kondisi jalan sudah tidak ada tikungan tajam dan konturnya landai, tapi cukup ramai.
Ya baiklah, sekarang kembali ke pembahasan yang tadi, kenapa saya tidak merekomendasikan jalur alternatif ini. Jadi pertimbangan yang kedua adalah bahwa kondisi jalan tidak lebih bersahabat karena banyak bagian jalan yang sudah rusak. Ketiga, situasi lingkungan yang juga tidak bersahabat, karena di jalur ini minim dengan fasilitas yang dibutuhkan pada saat emergensi. Kemudian pertimbangan yang keempat, di jalur ini masih minim dengan fasilitas penerangan jalan umum yang diperlukan pada perjalanan malam hari. Di samping itu juga lebar jalur jalan ini masih terbatas. Kemudian yang kelima itu pertimbangannya adalah minimnya rambu penunjuk arah. Meskipun ada, tapi kadang letaknya tersembunyi seperti tadi, sehingga sulit terbaca, apalagi jika situasinya sedang turun hujan, karena jarak pandang pengemudi menjadi terbatas. Terus ya, biasanya itu di saat situasi di jalan nasional sedang padat atau bahkan macet, maka di jalur ini pun tidak jauh berbeda. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum berencana untuk melewati jalur ini. Karena semua itu demi kenyamanan dan terutama adalah keselamatan kalian. Baiklah teman-teman, terima kasih semuanya. Perjalanan ini akan saya sudahi sampai di sini. Inilah kota Aji Barang yang saya tuju. Saya sudah berada di Jalan Nasional Bumiayu Purwokerto. Jadi kalau tadi di perempatan belok kiri akan menuju ke Bumiayu. Sementara jika ingin ke Purwokerto, kalian dapat melaju terus saja dan jaraknya sekitar 17 km.